Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang matematik. Matematik ini banyak yang menganggap sulit, tapi sebetulnya matematik ini kalau dipahami, latihan soal agak banyak, itu insya Allah matematik ini akan menjadi mudah dan indah. Mudah dan indah. Saya bilang mudah karena apa? Karena memang matematik memang mudah. Dan saya bilang indah karena belajarnya itu kalau sudah paham satu kali, itu selanjutnya tinggal latihan-latihan soal saja. Baik, sebelum saya mulai untuk pelajaran matematik, untuk memotivasi kita peminat SBMPTN yang ingin diterima di SBMPTN, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Ini ada kalimat dari Bapak Sarlito Wirawan, seorang profesor, guru besar UI dari psikolog. Beliau berkata begini, bahwa siswa SMA yang ingin diterima di SBMPTN itu belajar mandirinya minimal 3,5 jam dalam sehari. Maka mari kalian usahakan agar kalian belajar latihan soal yang banyak, minimal 3,5 jam secara mandiri ya. Secara mandiri, kurangi waktu belajar, kurangi waktu main, kurangi waktu nonton TV, kurangi menggunakan HP dan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Perbanyak belajar. Oke, kita mulai dari bab 1, yaitu tentang jarak ya, tentang bangun ruang. Bangun ruang ini ada yang mengatakan ini dimensi 3 gitu ya, dimensi 3. Bangun ruang yang akan dibahas yang pertama tentang jarak ya. Jarak itu ada 2 macam, 2 titik, jarak 2 titik maksudnya. Jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Yang pertama kita bahas ini, jarak 2 titik. Di matematik kalau dikatakan jarak itu maksudnya adalah jarak yang terdekat, bukan jarak yang terjauh ya. Jadi kalau kita mengatakan jarak dari titik sini ke sana, itu berarti harus kita tarik garis lurus gitu. Kita tarik garis lurus. Jadi bukan bengkok-bengkok. Berarti kayak gini. Ini akan terdekat kalau ini lurus kayak gini. Jadi bukan yang berbengkok-bengkok gini. Sama-sama sampai A ke B, tapi ini bengkok. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang garis lurus seperti ini. Oke, itu jarak 2 titik. Rumus bantu ya, rumus bantu yang sering kita pakai, rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini dipakai kalau segitiganya siku-siku ya. Segitiganya siku-siku. Jadi ini segitiga siku-siku ABC berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Rumus bantu yang kedua, rumus luas segitiga ya. Rumus luas segitiga berarti ini, kalau ada segitiga seperti ini, siku-siku di sini, terus ini ada garis lagi, siku-siku di situ. Maka luas itu setengah alas kali tinggi. Berarti kalau kita lihat di gambar ini, setengah alasnya berarti AB ini. Tingginya berarti AC, itu tingginya. Bisa juga setengah tetap ditulis, alas tadi tetap, tapi alasnya pakai yang ini alas ya. Kalau alasnya ini, tingginya ini, berarti alasnya BC, tingginya AD, ini AD. Jadi yang pasti itu alas dengan tinggi itu selalu tegak lurus. Ini alas, tinggi, tegak lurus, selalu ya. Ini alas, ini tinggi, tegak lurus. Maka kalau setengahnya dicoret, nanti alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nih, alas kali tinggi. Paham ya dengan itu? Baik, kita lanjut dengan contoh soal. Contoh yang pertama saya ambil dari soal SBMPTN. Saya baca soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2A
Jika P titik tengah BF dan Q titik tengah EH, maka panjang PQ adalah, mari kita coba gambarkan apa yang di soal itu. Mari kita coba dari kalimat soal itu kita gambarkan ya. Tadi di soal diketahui bahwa kubus ABCD FGH ini, kubusnya ini ABCD ya. Ini A ini boleh kalau A dimulai dari sini, maka B-nya di sini selalu ya. Terus C-nya di sana, D-nya di sana. Kalau di sini A, maka di sini E di atasnya ini. Langsung muter F, G, H. Bisa aja A ini dimulai dari sini. Di sini A, B, C, D gitu boleh. Tapi di atasnya A itu E. Di sini E, F, G, H. Itu boleh begitu. Nah untuk soal ini saya gambar seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya sama dengan 2A. Ini rusuknya 2A ya. 2A, kalau ini 2A berarti ini 2A, ini 2A, ini juga 2A ya dan seterusnya. Rusuk kubus ini sama semua. Nah, di soal diketahui bahwa titik P ada di tengah-tengah BF. Ini P ada di tengah-tengah BF. Maka ini di tengah-tengah. Karena ini tadi 2A, maka yang ini panjangnya A, yaitu separuhnya ya. Kalau kita tulis boleh di sini BF sama dengan setengah dari BF. Berarti sama dengan setengah kali 2A sama dengan A. Maka ini A. Ya. Terus panjang ini coba kita ambil segitiga ini. BFQ. Siku-siku di F ya. Siku-siku di F. Maka kalau saya ambil ini jadi ini segitiganya BFQ. Yang ditanya itu PQ. Ya, yang ditanya PQ. PF sudah tahu, yaitu A. Dari mana? PF sama dengan A, dari sini. Ya, dari sini. Tapi yang QF ini belum tahu. Untuk nyari ini harus ini tahu, agar Pitagoras bisa dipakai. Coba kita lihat bagaimana cara nyari QF ini. Kita kembali ke sini. Ternyata QF ada di sini. Berarti kita bisa minta bantuan segitiga yang ini. Segitiga yang ini kita ambil coba. Segitiga Q, E, F. Siku-siku di E. Kalau diambil jadi ini Q, E, F. Siku-siku di E. Kita sudah tahu tadi QE itu sama dengan A dari mana ini? QE separuhnya HE. Jadi QE itu sama dengan PF sama dengan A. A-nya bisa masuk ke sini ya. Terus EF itu ini. Berarti sama dengan AB. Yaitu sama dengan 2A. Ini 2A. Maka nyari QF itu pakai Pitagoras. QF kuadrat sama dengan QE kuadrat sama dengan EF kuadrat ini. Ya. QE kuadrat adalah A kuadrat, masuk sini. EF kuadrat 2A kuadrat. Ini 2A kuadrat. Lalu A kuadrat tulis lagi. 2A kuadrat itu 4A kuadrat. Kalau ada kayak gini, maka di depannya ini A kuadrat, di depannya kamu lihat ini 1, ini 4. Yang di depannya tadi yang dijumlah 1 tambah 4, 5 ya. A kuadratnya ditulis satu kali aja. Ini QF kuadrat. Coba kembali ke segitiga ini sudah tahu ya, sudah tahu. Ini tahu, berarti kita sudah bisa nyari ini ya. Yaitu PQ kuadrat ini sama dengan PF kuadrat ditambah FQ kuadrat.
Ini PQ kuadrat, PF kuadrat, FQ kuadrat. PF kuadratnya A kuadrat ini, A kuadrat ya. Terus FQ kuadrat 5A kuadrat. Dari sini, dari sini. Nah, itu. 5A kuadrat. Tinggal jumlahkan di depannya 1 ditambah 5 sama dengan 6 ya, 6A kuadrat. Terus karena ditanya PQ berarti akar mau dihilangkan, akarnya hilang. Ini akarnya hilang, pangkatnya hilang jadi A, ini jadi akar 6 ya. Maka jarak titik P ke titik Q adalah A akar 6. Itu sudah ini tentang jarak titik 2 titik ya, P dan Q, jarak 2 titik P dan Q yang ini, P, Q. Baik, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A. Jika titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga PB sama dengan 2A dan titik Q pada perpanjangan PQ sehingga QG sama dengan A, maka PQ sama dengan berapa? Dari kalimat soal itu kalau digambarkan seperti ini misalnya, nah ini kayak tadi ya gambarnya. Ini gambarnya. Ini kita beri nama A, ini B, ini C, ini D, E, F, G, H. Tadi dikatakan di soal panjang rusuknya A, ini A. Terus ada kalimat tadi bahwa titik P terletak pada perpanjangan AB. Disebutnya AB di sana, berarti mulai dari A dulu. AB diperpanjang menjadi P. Kalau di soal dikatakan perpanjangan garis BP, berarti mulainya dari B. Ya. Perpanjangan BA berarti BA diperpanjangan ke sana. Jadi lihat hurufnya ya. Hurufnya dikatakan perpanjangan AB, berarti A dulu. A, B perpanjang menjadi P di sini. Sehingga di situ diketahui PB sama dengan 2A, berarti ini 2A ya. Yang ini sama dengan 2A ya. Terus kalimat berikutnya. Titik Q pada perpanjangan FG. FG itu ini ya, FG itu ini diperpanjang ke sana. Nah, di sini adalah Q. Ya, itu Q. Sehingga GQ sama dengan A. Ini A. Maka yang ditanya adalah jarak titik P ke titik Q. Ini yang ditanya berapa gitu. Itu. Untuk memudahkan kita ya mengerjakan ini, maka coba kita ambil garis bantu begini, ya, garis bantu begini. Lalu ini juga garis bantu ke sana, ya, garis bantu ke sana. Berarti di sini kita beri nama aja Q aksen, ya, Q aksen. Terus ini garis bantu lagi ke sini. Ini tegak lurus, ya. Kenapa kok itu tegak lurus? Karena ini dengan ini sejajar, ya. Maka ini dengan ini tegak lurus. Sehingga mencari PQ itu mudah. Karena di sini A, maka ini A, ini A, ini A. Ya. Terus yang ini A, dari mana diketahui di soal. Berarti panjangnya ini adalah A tambah A 2A. Berarti panjangnya ini sama, yaitu 2A. Padahal di sini tegak lurus, ya. Kalau kita ambil ini segitiga yang ini loh. B, P, Q aksen. PB, Q aksen, ya. Ini kita ambil. Yang ini siku-siku di sini. Coba kita ambil segitiganya begini. Nah ini. Ini Q aksen B, P. BP-nya sama dengan 2A, ya. BP-nya sama dengan 2A ini. Terus BQ aksen sama dengan 2A juga, ini 2A.
Ini 2A. Kalau ini dan ini sama ya, ini dan ini sama, untuk nyari ini itu tidak sulit. Cukup ini ditulis lagi jadi ini, kalikan akar 2. Jadi kalau di sini nanti 4, berarti ini 4 akar 2. Kalau ini 5, di sini 5 akar 2. Demikian seterusnya. Setelah itu kita coba ambil segitiga ini, P, Q, Q aksen ya. Siku-siku di Q aksen, siku-siku di Q aksen. Maka kalau kita ambil ini P, Q aksen, Q, siku-siku di Q aksen. 2A akar 2 diperoleh dari situ ya, ini ke sana. 2A akar 2. A-nya ini dari Q aksen, berarti dari sini Q aksen sama dengan A. Saya tulis lagi di sini. Maka nyari ini pakai Pitagoras karena ini siku-siku. Jadi pakai Pitagoras gini, PQ kuadrat sama dengan PQ aksen kuadrat plus Q aksen Q kuadrat. Q aksen Q kuadrat. Sama dengan PQ aksen itu ini, tinggal ditulis gini 2A akar 2 kuadrat ya. Terus plus Q aksen Q, berarti ini Q aksen Q, berarti itu A kuadrat gitu. Paham ya? Setelah itu jadi ini kamu lihat 2 kuadrat itu 4. Akar 2 kuadrat itu 2. 2 kali 4 8 A kuadrat. A kuadrat ini A dikuadratkan. Ditambah ini A kuadrat. Seperti ini kayak tadi, langsung dijumlah angka yang di depannya. 8 tambah 1 berarti 9A kuadrat. Kalau kuadratnya mau dihilangkan menjadi apa? PQ. Kuadratnya hilang. Maka ini di akar semua, akarnya 9 sama dengan 3, akarnya A kuadrat sama dengan A. Maka jarak titik P ke titik Q sama dengan 3A. Jawabannya 3A. Itu tentang jarak 2 titik ya, jarak 2 titik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadi ini contoh matematik bangun ruang jarak titik ke titik. Ada 2 contoh yang sudah kita bahas. Insya Allah dengan seperti ini kalian akan cukup paham. Dan di belakang nanti ada tantangan bagi kalian, ada 1 soal bisa dicoba sendiri untuk tantangan. Nyoba soal jarak 2 titik. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.